saat ini adalah tidak hanya knowledge tapi perilaku wawasan kebangsaan yang selama ini mulai agak kehilangan ruhnya, karena problem utamanya juga tidak pernah lepas dengan pendidikan kita yang saat ini, cara model apa yang utuh bisa dianggap sebagai wawasan kebangsaan. Sebagai anak bangsa saya kira belum ada pengetahuannya karena perilaku yang saat ini mungkin. Tapi problemnya tidak hanya persoalan KPK, wawasan kebangsaan sekarang juga harus diterapkan ke semua aparatur sipil negara, di mana banyak yang dianggap menyimpang juga. Menurut Menteri Aparatur Sipil Negara banyak yang bisa 40 orang dia terpapar radikal dan sebagainya. Saya kira itu satu problem khusus yang saya kira perlu dicerna bagi kita semua, bahwa wawasan kebangsaan kita itu sudah mulai memudar, kira-kira. Bahkan yang ASN saja yang sudah biayai negara itu sudah memudar, apalagi rakyat Indonesia yang dia bersusah payah untuk menghidupi dan makanannya susah. Boro-boro melakukan pencernaan wawasan kebangsaan, makan aja ya susah. Maka sebagai autor politik, apa yang dikatakan Bang Syarif agak benar. DPR, MPR sudah banyak mensosialisasikan, tapi tidak lagi menciptakan apa yang disampaikan sosialisasi menciptakan kebudayaan. Saya kira masih jauh dari harapan, karena praktek turunannya tidak banyak. Nah, ini menjadi satu problem yang saya kira menjadi sangat penting, dan gagasan ke depan untuk bagaimana penciptaan wawasan kebangsaan, saya kira problem utamanya seharusnya bangsa kita kan sudah 75 tahun ini. Tapi kita masih berkutat tentang pembahasan ideologi gitu. Jadi tidak akan pernah maju karena politisnya juga. Jadi sekarang itu tidak pada hasil konsensus yang sudah disepakati yang mau dijalankan. Tapi sebelum peta-peta menjadi konsensus selalu menjadi perbincangan. Misalnya Pancasila, 1 Juni aja menjadi perdebatan. Ini 1 Juni atau 18 Juni. Karena seharusnya kan sudah selesai kepada satu hasil konsensus yang sudah disepakati, baru pelaksanaannya nanti seperti apa. Jadi perdebatan yang selama ini baik politisi dan masyarakat ini, perdebatan tentang nilai-nilai yang sebelumnya sudah menjadi perdebatan oleh founding father kita. Dan itu terus diulang-ulang, ditambah dengan nuansa politik yang tidak akan pernah selesai gitu kalau sudah dimasukkan ke ranah politik. Problem kenapa kita masih muncul persoalan-persoalan kebangsaan, karena masih ada suatu penerapan ketidakadilan yang merata di bangsa ini. Maka muncul perilaku-perilaku, misalnya ini kan misalnya KPK gitu. Menurut saya kan ini masih isunya itu masih satu pintu. Tentang isu Wahabi, tentang jilbab, yang seharusnya sebagai masyarakat yang beragama itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan konyol kan, yang tidak harus masuk di dalam. Tapi kan kita tidak tahu apa benar atau tidak, karena tidak ada double informasi penguat bahwa wawasan kebangsaan nilainya itu tidak hanya kategori itu gitu. Tapi dia harus bela karena fakta yang diungkapkan oleh teman-teman saudara kita yang 75 orang ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Saya kira harus kita dorong bahwa itu pertanyaan-pertanyaan konyol yang tidak ada relasinya. Tidak ada relasinya dengan bagaimana menciptakan rasa keadilan itu sendiri. Padahal dia sudah berjuang keras untuk menerapkan rasa keadilan yang selama ini menjadi penyakit tentang korupsi dan sebagainya. Maka yang muncul di publik itu adalah ini pemberangusan orang-orang yang bebas gitu kira-kira. Nah, seharusnya KPK juga harus memunculkan sebenarnya penilaiannya tidak hanya itu aja gitu kira-kira. Itu saya kira. Maka timbulnya antara like versus like lah isunya, sehingga itu tidak muncul. Saya lebih terkonsentrasi sebenarnya bagaimana menciptakan satu sikap budaya kebangsaan yang terutama ASN itu yang sudah digaji negara, sudah makan negara, tapi masih mengunyungkan dari dalam untuk menusuk bangsa kita keluar dari narasi-narasi kebangsaan yang sudah dilakukan. Problemnya adalah rasa ketidakadilan itu sendiri yang tercipta oleh narasi-narasi politik. Ini kan cuma kepentingan nggak selesai gitu loh maksud saya. Seharusnya kita sudah bagaimana Pancasila tidak hanya diakui di
negara ini, tapi Pancasila itu sebagai pemersatu sudah bisa diakui negara-negara lain dan bisa dicontoh. Misalnya sekarang Arab Saudi dengan moderasi beragama itu misalnya. Maka narasi-narasi seperti itu seharusnya menjadi contoh. Tapi kan kita itu terjebak oleh narasi luar. Maksud saya, ini pertarungan tidak hanya pertarungan kita, tapi pertarungan bagaimana bangsa ini tidak boleh maju. Ini pertarungan yang harus dipahami bahwa kita saat ini, maka diskusinya tentang ideologi aja, tidak pernah ada diskusi dan bagaimana bangsa ini untuk maju gitu. Diskusi yang kita bicarakan tentang ideologi aja, tapi perilaku penciptaan suatu narasi kebangsaan dan sebagainya. Maka saya sepakat dengan Bang Sarif bahwa selanjutnya harus ada praktek-praktek kebangsaan yang terbentuk menjadi suatu budaya. Saat ini masih narasi, knowledge saja yang kita taruh. Jadi saya kira agak benar gitu. Jadi saya melihat bahwa saya mendorong betul bahwa sekarang misalnya tentang bagaimana dialog keagamaan Bang Sarif tidak hanya berhenti ketika kita berdiskusi, tapi bagaimana dialog keagamaan itu tercipta pada perilaku. Maka Pemuda Muhammadiyah lagi dorong program bagaimana living keagamaan. Misalnya saya Islam, ada yang Kristen, coba ikutin sebenarnya dialognya kayak apa sih, biar paham yayasannya. Sehingga kita tidak berdebat tentang satu narasi yang kita sama-sama tidak tahu gitu. Biarkan pada dialog dan kemungkinan itu bisa terayomi. Dan ini menjadi sangat menarik kalau misalnya ASN ini mulai sadar bahwa tugasnya adalah salah satunya adalah bagaimana memajukan bangsa, bukan merongrong dari dalam. Ini saya kira banyak juga ASN sudah dimakan dari negara, tapi juga ideologinya berbeda, itu kan persoalan. Tapi saya kira juga ada problem birokrasi yang saya kira dia sudah mampu, sudah mapan, tapi secara eselon nggak naik-naik, itu kan problem. Tingkat kepatuhan dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira menjadi satu catatan, tapi tidak akan terlepas semua perilaku kebangsaan ini dengan narasi-narasi politik yang saya ini perilaku politik bangsa kita. Kalau perilaku politiknya masih seperti ini akan juga berimbas. Karena bangsa ini sudah tidak ada, negara ini tidak ada keberlanjutan gagasan. Besok bisa jadi ini ganti presiden, gagasannya beda lagi. Ini kita seperti pom bensin jadi mulai dari nol ya. Setiap ganti kepemimpinan mulai dari nol ya. Biasanya Pak SBY gagasannya apa, besok ganti presiden gagasannya apa, hilang lagi semuanya. Seharusnya memang harus diatur satu gagasan yang keberlanjutan. Siapapun pemimpinnya itu harus melaksanakan gitu loh. Karena ini suatu porsi keberlanjutan. Jangan dari nol terus. Maka kita tidak akan maju-maju kalau semuanya dari nol. 75 tahun tapi mulai dari nol. Di proseduran daerah. Iya, jadi teman-teman sekalian, saya kira catatan paling penting saya bahwa harus dirubah perilaku politik sosialisasi Bang Sarif. Terus yang kedua harus dirubah perilaku rekrutmen PNS-nya gitu. Saya kira harus seperti ada tolak ukur yang seperti apa, apakah knowledge-nya atau rekam jejak. Jadi kalau pengetahuan saya kira hanya hafalan semua ngaku kebangsaan. Tapi sekali lagi kalau rasa keadilan ini tidak pernah hadir di bangsa kita, maka selamanya tidak akan pernah maju. Oleh sebab itu, semua yang muncul seperti ini karena ada perasaan bahwa di dalam ini ada ketidakadilan dalam setiap sikap perilaku yang hukum, perilaku kemasyarakatan, ada ketidakadilan agak tidak seimbang. Kalau narasi yang Islam pasti radikal, kalau yang perilaku yang Muslim ini nggak radikal. Begitu saya kira ciri-ciri seperti itu segera perlu dihilangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.